Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2111270055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang ciri-ciri masyarakat Islam. Yang pertama, masyarakat Islam adalah masyarakat persaudaraan. Rasa persaudaraan sangat ditekankan oleh Islam. Dasar penciptaan manusia adalah karena persaudaraan umat manusia. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, adakanlah perdamaian antara saudaramu. Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadikanlah kamu sekalian hamba Allah bersaudara. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hubungan orang mukmin dengan sesamanya adalah bagaikan satu bangunan antara satu sama lain, saling menguatkan. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Manakala satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh anggota badannya terasa demam dan tidak bisa tidur. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang-orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Karena itu janganlah berlaku zalim kepadanya dan jangan membiarkan ia terlantar. Al-Hadis riwayat Bukhari. Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang kokoh, kuat, yang tidak hanya dikehendaki pada tingkat konsepsional, teoritis, tetapi diinginkan menjadi ciri-ciri masyarakat Islam yang sesungguhnya. Persaudaraan ini adalah persaudaraan yang memenuhi persyaratan kemanusiaan, bertujuan untuk membebaskan diri dari lingkaran feodalisme yang sempit dan fanatisme rasialis. Persaudaraan yang demikian akan melahirkan sikap dan tingkah laku tolong-menolong, bantu-membantu di antara manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaan, menuruti ajaran Islam. Bertolong-tolonglah kamu pada jalan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejati, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangkang. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat An-Isra ayat 26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu berhambur-hamburkan hartamu secara boros. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai bagi saudaranya
apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini bahwa seorang muslim tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri, mulai dari ketaatan dan berbagai macam kebaikan lainnya di dunia maupun di akhirat. Juga tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia membenci bagi saudaranya sesuatu yang dia benci bagi dirinya sendiri. Maka jika dia melihat pada saudaranya sesama muslim ada kekurangan dalam urusan agama, dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Bukti keimanan seseorang adalah dengan ridho kepada manusia seperti dia ridho kepada dirinya sendiri. Dan ini muncul dari memiliki sifat salamatus shodr atau lapang dada, yaitu hati yang bebas dari rasa dendam, rasa curang, hasad. Karena hasad menuntut pelakunya untuk membenci seseorang yang mengunggulinya dalam kebaikan atau menyamainya, karena dia suka berbeda dari orang lain akibat merasa memiliki keutamaan, kelebihan, sehingga ingin berbeda dari mereka. Nah, iman menuntut sebaliknya, yaitu bahwa hendaknya orang-orang beriman itu saling berbagi dalam kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yang kedua yaitu masyarakat Islam mengutamakan etika memberi lebih baik daripada menerima. Islam sangat mengutamakan tingkah laku memberi daripada menerima, tangan di atas daripada tangan di bawah, dan sangat mengutuk pekerjaan meminta-minta atau mengemis. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang di antara kalian keluar di waktu pagi, lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya, agar bisa ia berbelanja dan tidak menjadi beban orang lain, adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi kepadanya atau menolak. Yang demikian itu karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-Hadis riwayat Muslim. Barang siapa meminta sesuatu padahal tidak memerlukan, maka ada di wajahnya sesuatu celah pada hari kiamat. Al-Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengemis adalah noda yang diletakkan seseorang pada wajahnya. Maka barang siapa suka menodai wajahnya, silakan meminta-minta. Barang siapa tidak suka, tinggalkan meminta-minta, kecuali tidak mengapa meminta kepada penguasa atau meminta dalam hal yang ia sama sekali tidak bisa menghindari terpaksa. Al-Hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasai dan Tirmizi. Jadi Islam memandang pengemis meminta-minta sebagai pekerjaan yang menurunkan kehormatan dan martabat manusia. Sebaliknya, yang diwajibkan dan dikembangkan oleh Islam adalah suatu sikap dan tingkah laku manusia untuk memberi. Tangan di atas, bekerja keras, tolong menolong, terutama untuk membantu yang lemah. Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan,
tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah, sisihkan rezeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah. Kelak dia akan terus dikenang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, masyarakat Islam adalah masyarakat yang berdisiplin, berorientasi pada masa depan dan perencanaan. Masyarakat Islam mengikuti konsep masyarakat yang berdisiplin, yang mampu meletakkan dan mengikuti batas-batas yang diberikan Allah, menekankan pada kegiatan yang bertujuan guna dan berhasil. Oleh karenanya, kegiatan dan tingkah laku orang atau masyarakat Islam seharusnya berorientasi pada masa depan dan berlandaskan pada perencanaan yang matang. Mengikuti perencanaan yang matang tersebut memerlukan adanya suatu disiplin yang tinggi yang tercerminkan dalam tingkah laku manusia. Sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memberi keputusan di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, dan itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51 dan 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina iza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa ulaika humul fanizun. Yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan kami itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Selanjutnya surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li'ad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi.
Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, "Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result." Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Yang selanjutnya yang keempat yaitu masyarakat Islam mengutamakan jiwa pioner dan merantau. Masyarakat Islam menganjurkan untuk merantau dan menemukan sesuatu yang baru di perantauan. Dorongan untuk hijrah sangat didorongkan sebagaimana berlangsungnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai suatu contoh yang sangat utama dalam sejarah peradaban manusia. Dan barang siapa hijrah di jalan Allah, niscaya ia bertemu di bumi itu tempat perlindungan yang banyak dan keluasan. Surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi wajid fil ardi muraghaman kasiran wa sa'atah wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrilhul mautu faqad waqa'a ajruhu Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya yang telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan yang lain akan berpergian di bumi mencari sebagian dari karunia Allah yang berbunyi surat An-Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulasahu wa ta'ifatum minal lazina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum sarada wa akharuna yadribuna fil ardi yabta'una min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassaru
minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan fasana wa ma tuqaddimu ilan fusikum min khairin takhiduhu min indallahi wa khairu wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Merantaulah kalian, niscaya kalian akan menjadi lebih mampu. Al-Hadis riwayat Tabrani. Alangkah bahagianya kalau ia meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya. Lalu seorang sahabat bertanya, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Sesungguhnya seseorang bila meninggal dunia di perantauan, maka sejak ia berangkat sampai saat meninggal dunia dinilai dengan kenikmatan surga." Al-Hadis dari Abdullah bin Amir. Tiada kata santai bagi orang yang berakal dan beradab. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah. Bepergianlah. Kau akan mendapat ganti orang yang kau tinggalkan. Berusahalah, karena nikmatnya hidup ada dalam usaha. Sungguh aku melihat air yang tidak mengalir pasti kotor. Air akan bersih jika mengalir dan akan kotor jika menggenang. Kalau tidak keluar dari sarangnya, singa tak akan mendapatkan mangsa. Kalau tidak meleset dari busurnya, anak panah tak akan mengenai sasaran. Matahari kalau berada di porosnya selamanya, niscaya semua orang baik Arab maupun bukan Arab pasti bosan. Timah akan seperti tanah kalau berada di tempatnya. Kayu cendana pun hanya akan seperti kayu bakar bila menetap di tanah. Dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.